Halo, perkenalkan saya Melsina Marianca Sofia Tamuina, NIM 232008. Saya dari program studi pendidikan biologi di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik sosial dan ekonomi lokal masyarakat Sumba. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sosial dan ekonomi. Jadi aspek sosial yaitu meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia, seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Kemudian, aspek ekonomi yaitu dapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang berikut ada interaksi sosial ekonomi oleh masyarakat Sumba, dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama resiprositas, yang kedua barter, yang ketiga menjual. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu resiprositas, yaitu cara pertukaran barang dan jasa yang pemberian itu diberikan dengan tujuan agar menimbulkan kewajiban untuk membalas suatu pemberian yang ada pada gilirannya pun akan menimbulkan kewajiban serupa menjadi suatu mata rantai memberi pemberian dan kewajiban timbal balik yang tak putus-putusnya. Yang kedua yaitu barter, pertukaran objek secara timbal balik tanpa ada sangkut pautnya dengan uang dan sedapat mungkin mengurangi biaya-biaya transaksi sosial, budaya, politik, atau transaksi pribadi. Yang berikut yaitu menjual. Menjual ini merupakan transaksi yang bersifat tersendiri dan sebagai tujuan akhir yang terjadi pada waktu barang atau jasa ditukarkan dengan uang. Dari ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter merupakan cara termudah untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu yang diperoleh dengan imbalan berupa barang dan jasa pula. Dalam ekonomi, ketiga cara pertukaran itu semuanya dilakukan secara bersamaan. Alasan masyarakat lebih mengutamakan satu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang mengemban terciptanya hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau unit sosial yang lebih luas. Di Sumba terdapat 3 sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat, yaitu ada hukum adat, hukum gereja, dan hukum negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum adat. Apabila suatu persengketaan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara adat orang akan merujuk kepada apa yang diajarkan oleh leluhur mereka. Para tetua Kabihu atau tetua adat sebagai penguasa yang berwenang menyelesaikan persengketaan tersebut. Yang kedua ada hukum gereja. Apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja sehingga majelis jemaat yang berwenang memutuskannya. Yang terakhir yaitu hukum negara. Jika persengketaan tidak dapat diselesaikan baik para tetua adat maupun oleh majelis jemaat secara memuaskan, maka melalui hukum negara merupakan jalan keluar yang terakhir. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf.